Bapak Ibu Saudara sekalian, baik yang hadir di gereja maupun di rumah, dimanapun Anda sedang melihat siaran ini, kita berdoa bersama supaya firman Tuhan menjadi berkat khusus bagi setiap kita. Bapa di sorga, kami datang di hadapan-Mu, kami haus dan lapar akan firman Tuhan. Berbicaralah secara pribadi kepada setiap kami, bukakan telinga dan mata rohani kami, urapi firman-Mu Tuhan, supaya firman Tuhan menjadi roh yang menghidupkan kami, membangkitkan, menguatkan, menumbuhkan apa yang Tuhan sudah siapkan dalam hidup kami. Berkati, urapi kami semua, dan kami percaya Roh Kudus, Engkau yang menolong kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, amin, amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, shalom semua. Kita diberkati karena kita bisa beribadah lagi. Dan pada pagi hari ini Tuhan taruh di dalam hati saya untuk membagikan mengenai aman dalam perlindungan Tuhan. Itu judul khotbahnya, aman dalam perlindungan Tuhan. Firman Tuhan kita lihat dulu dari Mazmur pasal 34. Saya ajak Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun Anda berada juga yang sedang melihatnya mungkin dari rumah. Mazmur 34, mari kita buka. Dan kalau nanti setelah ini ada waktu, ada kesempatan, baca seluruh perikopnya. Mazmur 34 pasti menjadi berkat. Kita mau lihat Mazmur 34 ayat yang pertama. Lembaga Alkitab memberi judul Dalam Perlindungan Tuhan. Dari Daud pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek sehingga ia diusir lalu pergi. Kita mulai dari situ Bapak Ibu Saudara. Waktu kita baca Mazmur 34, ini adalah Mazmur yang cukup terkenal karena ada ayat-ayat yang sering dikutip dalam khotbah-khotbah tentang perlindungan Tuhan. Contohnya di ayat ke-8 tentang malaikat Tuhan berkemah sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Tapi dimulai dengan ayat yang pertama, Mazmur 34 ini ditulis kapan? Yaitu pada waktu Daud sedang pura-pura tidak waras pikirannya, pura-pura menjadi orang gila di depan Abimelek sehingga ia diusir lalu pergi. Kita buka kisahnya dulu, 1 Samuel pasal 18. Siapa Abimelek ini dan peristiwa apa yang sedang terjadi di sini? 1 Samuel pasal 18. Mari kita lihat di Alkitab kita, ayat 6 sampai 9. Ya, di ayat ke-6 itu ada judul Saul benci kepada Daud. Jadi kisahnya kalau Bapak Ibu Saudara punya Alkitab bisa lihat sedikit pasal-pasal di depannya. Kisah yang sangat terkenal yaitu Daud mengalahkan Goliat. Nah setelah Daud mengalahkan Goliat, dan kita tahu kisahnya bahwa Daud itu seorang yang dipilih Tuhan, diurapi, Tuhan memakai lewat hambanya yaitu Nabi Samuel untuk mengurapi Daud menjadi raja. Tetapi hari itu Saul masih sebagai raja. Tapi Daud sudah dipilih Tuhan menjadi raja, dan pemilihan itu juga tidak mudah karena orang tua dari Daud melupakan Daud. Semua kakak-kakaknya itu yang ditampilkan lebih dahulu di depan Nabi Samuel, tetapi dari antara kakak-kakaknya yang hebat, yang tinggi, besar dengan tubuh-tubuh yang bagus sekali untuk berperang, tidak seorang pun dipilih menjadi raja. Tapi seorang yang dilupakan oleh keluarganya yaitu Daud. Tuhan pilih Daud, Tuhan tidak lupakan dia. Nah setelah peristiwa yang luar biasa itu, Tuhan pilih Daud karena Daud seorang juga yang memuji menyembah, kita udah tahu itu. Sehingga dia terpilih dan menang melawan Goliat. Kemudian terjadilah rentetan peristiwa yang tidak enak dalam hidup Daud. Bapak Ibu Saudara, seringkali kita berpikir kalau kita sudah jadi anak Tuhan, segala sesuatunya mestinya baik-baik saja. Segala sesuatu mestinya damai-damai mulus semuanya. Tapi kenyataannya kita sudah merasakan sendiri, tidak begitu kan. Setelah kita di dalam Tuhan, pergumulan itu ada. Mari kita lihat apa yang Daud alami. Di ayat ke-6, tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, yaitu Goliat tadi, dengan semua pasukannya,
Keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan membunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh tetapi Daud berlaksa-laksa. Ayat ke-8, lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Sebab pikirnya kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Ini pikiran dari Saul, dan memang betul. Akhirnya jabatan raja memang jatuh kepada Daud, tetapi bukan karena orang-orang puji Daud, tetapi karena Tuhan yang memilih Daud. Tapi ini pemikiran Saul, pikiran Saul soal persaingan. Siapa yang lebih dipuji, siapa yang disambut orang-orang. Di ayat 9, sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Dengki, benci, dendam kepada Daud. Apakah karena Daud membuat kesalahan sehingga dia dibenci? Tidak. Kenapa Saul benci? Karena orang-orang ngomong, katanya Daud lebih hebat. Jadi kalau kita bisa lihat di sini, apakah Daud berbuat sesuatu yang jahat pada Saul? Tidak. Dia bikin satu yang buruk di mata Tuhan saat itu? Tidak juga. Daud hanya melakukan saja apa yang Tuhan pimpin, dan karena urapan Tuhan dia bisa mengalahkan seorang yang tinggi besar namanya Goliat itu, dan akibatnya orang-orang memuji Daud. Dan pujian itu menyebalkan hati Saul, yang memang Saul itu mencari, rupanya dia mencari pujian itu. Itu sebabnya dia jadi iri hati. Di ayat 9 tadi, sejak hari itu Saul selalu dengki. Nah, sejak ayat 9 ini hidup Daud tidak tenang. Sejak ayat 9 itu. Karena Saul memiliki kekuasaan. Dia adalah raja, dia memiliki pasukannya. Sejak hari itulah Saul mengejar. Sehingga kita lihat di ayat pasal 19. Saya ajak juga termasuk Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, pegang Alkitab yang cetak ini karena dia mudah sekali untuk dilihat satu persatu. Kita akan lihat kisah-kisah, beberapa kisah sebelum kita kembali ke kitab Mazmur tadi. 1 Samuel 19 diberi judul, Daud melarikan diri karena Saul menyerang dia kembali. Jadi Daud harus melarikan diri karena Saul hendak membunuh. Karena dengki, karena sangat membenci, iri hati tadi. Kemudian di ayat pasal 21 ayat yang pertama, judulnya di situ Daud di Nob. Nah, Bapak Ibu Saudara perhatikan di pasal 21 Daud di Nob, setelah itu Daud di Gat. Gat itu nama tempat di ayat 10. Kemudian di 1 Samuel pasal 22 Daud di Gua Adulam. Kita bisa lihat ya, Bapak Ibu bisa ikutin. Kemudian di pasal 23 Daud di Kehila. Kemudian Daud di padang gurun Zif, dan seterusnya, nanti bisa dibaca sendiri kisahnya. Kita kembali dari 1 Samuel 19 tadi. Daud melarikan diri dari Saul. Jadi Daud ini diurapi Tuhan, Tuhan yang pilih. Dia terpilih di mata Tuhan, dan Tuhan memilih dia menjadi raja. Dia dipenuhi, diurapi, dia mengalami kepenuhan roh. Tapi setelah itu terjadi peristiwa-peristiwa yang namanya dikejar. Dikejar. Daud mengalami dikejar. Dan dia mengalami hidup yang dikejar. Di ayat 19, pasal 19 dan seterusnya, Saul terus-menerus mengejar dia. Di pasal 21 itu, Daud di Nob, itu ada satu peristiwa Bapak Ibu Saudara, kita mau lihat di ayat pertama, sampailah Daud ke Nob kepada Ahimelech imam itu. Dengan gemetar Ahimelech pergi menemui Daud dan berkata kepadanya, mengapa engkau seorang diri dan tidak ada orang bersama-sama dengan engkau? Bapak Ibu Saudara, Daud orang yang tadinya dipuji-puji, dipuja-puja, sampai dinyanyikan, Daud itu mengalahkan berlaksa-laksa. Kalau Saul ribu orang, tapi kalau ini lebih banyak jumlahnya. Dari yang tadinya dipuji-puji, sekarang dia tunggal, seorang diri. Seakan-akan tidak ada orang yang berpihak kepada dia. Tetapi siapa yang berpihak kepada dia? Ya, memang Tuhan tidak memilih pihak. Tuhan ada di pihak Tuhan, tapi hari itu Tuhan saja temannya Daud.
Dari peristiwa pelarian-pelarian ini Bapak Ibu Saudara, lahirlah Mazmur. Banyak kitab Mazmur, pasal-pasal di dalam kitab Mazmur ditulis atau terlahir pewahyuan Tuhan berikan dari perenungan-perenungan Daud pribadi dengan Tuhan. Waktu tidak ada seorang pun yang bisa dia andalkan, tidak ada seorang pun lainnya yang bisa menolong dia, dia hanya bergaul erat sama Tuhan sehingga tertulislah banyak pasal-pasal dalam kitab Mazmur. Kitab Mazmur sendiri ditulis oleh gabungan orang-orang yang bermazmur, selain Daud juga ada, tetapi Daud banyak menuliskan di dalamnya dan itu terlahir dari banyak peristiwa yang tidak enak dalam hidupnya. Bukan peristiwa yang senang-senang saja. Dan waktu di ayat pertama dikatakan Imam Ahimelech, dia akhirnya menolong Daud. Daud minta pertolongan kepada dia, minta makanan roti, akhirnya dia berikan roti dan dia berikan juga pedang yang dulu dipakai untuk memenggal kepala dari Goliat tadi, diberikan kepada Daud dan dengan roti dan pedang itu Daud melanjutkan perjalanannya. Tetapi Imam Ahimelech yang tadinya sudah menolong Daud, akhirnya para imam itu sendiri mengalami dibunuh oleh Saul. Karena Saul menganggap mereka berkhianat, menolong orang yang sedang dikejar oleh Saul. Di pasal 22 ayat ke-6 dan selanjutnya Bapak Ibu bisa lihat judulnya, para imam di Nob dibunuh. Terjadi pembunuhan besar-besaran terhadap para imam yang ada di tempat itu. Akibat dari mereka menolong Daud. Dan setelah itu, setelah mereka dibunuh, ternyata ada yang lepas satu orang, yaitu anak dari Ahimelech, namanya Abiatar, dan dia menjadi orang pendukung dekatnya Daud kemudian dalam pelarian selanjutnya. Jadi salah satu orangnya Daud. Kita masih lihat lagi di ayat ke-10, pasal 21 ayat ke-10, Daud di Gat. Ini dia peristiwa Akis. Kemudian bersiaplah Daud dan larilah ia pada hari itu juga dari Saul, sampailah ia kepada Akis, raja kota Gat. Pegawai-pegawai Akis berkata kepada tuannya, bukankah ini Daud raja negeri itu? Bukankah tentang dia orang-orang menyanyi berbalas-balasan sambil menari-nari demikian? Saul mengalahkan beribu-ribu musuh tetapi Daud berlaksa-laksa. Jadi itu sudah viral Bapak Ibu. Ya kalau zaman sekarang sudah viral bahwa Daud itu mengalahkan berlaksa-laksa. Sedangkan Saul beribu-ribu. Itu dinyanyikan, jadi nyanyian itu nyanyian yang viral, terkenal. Sampai ke daerah lain yaitu di daerah Gat, mereka tahu lagunya. Lagu tentang Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Sehingga ini di tempat lain yaitu musuhnya Daud namanya Akis, raja kota Gat. Pegawai-pegawainya bilang, itu dia yang dinyanyikan itu. Wah, syukur dia sudah datang. Mari kita kalahkan. Waktu Daud dibawa menghadap, disitulah itu juga hikmat, kreativitas yang Tuhan berikan. Dia seorang diri, dia nggak ada teman-temannya yang mau melindungi dia, dan dia seorang diri di tempat musuh. Apa yang dia kerjakan? Dia pura-pura menjadi orang gila, dan dia garuk-garuk pintu. Lalu dia biarkan, Bapak Ibu bisa baca sendiri, dia biarkan ludahnya turun ke jenggot. Sehingga Raja Akis merasa geli, jijik. Kata Raja Akis, ngapain bawa orang gila ke sini? Emangnya kita kurang orang gila? Ngapain kamu ambil orang gila ini datang di depan saya? Sedangkan pegawai-pegawainya tadinya begitu bangga, ini dia orang yang kita berhasil dapat dia. Tapi waktu di depan Akis, drama. Ya, langsung main drama, pura-pura jadi orang gila. Sehingga Raja Akis bilang, bawa keluar. Saya nggak butuh orang gila ini. Dan di situ lahir tadi Mazmur 34. Mari kita kembali ke Mazmur 34. Mazmur 34. Dalam perlindungan Tuhan, itu judulnya. Dari Daud pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Ahimelech, sehingga ia diusir. Mazmur 34, ya betul. Di depan Abimelech sehingga ia diusir lalu pergi. Nah Bapak Ibu Saudara, tadi kita sudah lihat ada Imam
Ahimelech, tapi kemudian dia pura-pura tidak waras di depan Akis, dan selanjutnya itu rentetan peristiwanya. Dan sampai di pasal 22 ayat 1 sampai 5, bisa dicatat nanti dibaca sendiri, Daud di Gua Adulam, dari pelarian di dalam Gua Adulam itu lahirlah Mazmur 57 dan Mazmur 142 yang juga terkenal. Tiap kali dikutip untuk membangkitkan iman mengenai perlindungan bahwa Tuhan melindungi. Dan dari 1 Samuel 23 tadi, lari ke Kehila, lari ke padang gurun Zif, di situ lahir lagi Mazmur 54. Bisa dicatat aja sendiri, nanti dibaca sendiri. Tapi yang ini yang saya renungkan dan saya ingin sampaikan hari ini Bapak Ibu Saudara. Perlindungan Tuhan, kalau Tuhan melindungi kita bukan berarti tidak ada masalah. Bukan berarti tidak ada sesuatu yang datang membuat kita sulit. Daud bukan karena kesalahan dia sehingga Saul mengejar-ngejar dia. Begitu berniat hendak membunuh dia berkali-kali. Tetapi sampai pada akhirnya Saul sudah meninggal pun Daud masih hidup. Karena apa? Perlindungan Daud adalah bukan manusia tetapi Tuhan. Pagi hari ini kita semua masih ada dalam pandemi di seluruh dunia ini. Perlindungan kita siapa? Kita hanya satu saja, aman dalam perlindungan Tuhan. Mungkin Bapak Ibu tidak mengalami dikejar-kejar hendak dibunuh seperti Daud. Tetapi Saul ini perlambangan juga dari roh maut. Karena dia hendak membunuh. Dan dia orang yang terus-menerus hendak membunuh. Roh maut, mungkin Anda sedang dikejar oleh penyakit. Rasanya roh maut mengejar. Berkali-kali hampir kecelakaan tetapi selamat. Ada sesuatu yang mengejar. Tapi dari sini kita melihat, saya mau ajak Bapak Ibu Saudara baca di Mazmur 34 ayat 9 sampai 10 kita baca bersama-sama. Boleh tampilkan ya ayat 9. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Kecap dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kapan Daud menuliskan ini? Kapan dia dapat pewahyuan sehingga dia menulis kecap dan lihat betapa baiknya Tuhan? Bukan saat hidupnya sedang baik-baik saja. Kita udah lihat kisahnya, kapan dia tulis ini? Waktu dia sedang terkukung oleh musuh. Waktu dia hanya seorang diri dan dia hanya memiliki Tuhan. Tuhan Yesus. Hari ini kita kenal namanya Tuhan Yesus. Waktu itu Daud mengenalnya sebagai Tuhan Allah Israel. Dia Tuhan yang sama. Dan dia dengan pewahyuan dari Tuhan, dia mendapatkan, rasakan katanya, kecap dan lihat. Betapa baiknya Tuhan itu, berbahagialah orang yang berlindung padanya. Dan kuncinya di ayat ke-10. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orang yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Bapak Ibu Saudara, waktu kita sudah di dalam Kristus, Tuhan melindungi kita. Tapi perlindungan Tuhan itu aman, tentram, selama kita hidup di dalam takut akan Tuhan. Kita tidak bisa hidup di dalam dua dunia. Kita memilih Tuhan dan memilih dunia. Tidak bisa demikian. Kalau kita mau perlindungan Tuhan, jangan campur dengan mengandalkan perlindungan yang lain-lain yang disebut alternatif. Perlindungan Tuhan. Daud mendapatkan kuncinya. Atau kalau Daud hari ini ada di sini, dia akan berkata, ini tipsnya. Bagaimana saya selalu selamat? Tipsnya bukan karena gak ada musuh. Tipsnya atau kuncinya adalah takut akan Tuhan. Ayat 10 sekali lagi kita baca bersama. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Takut akan Tuhan, itu kuncinya. Di ayat ke-16, mari kita baca lagi. Ini ayat-ayat yang terkenal, kita baca dengan suara nyaring, ayat 16 sampai ayat ke-20. Mari kita baca bersama. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi.
Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ayat 23 penutupnya. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Amin. Amin. Siapa di sini orang benar? Apakah Anda sudah takut Tuhan? Amin. Ucapkan itu. Amin. Saya hidup sebagai orang benar. Saya harus hidup di dalam takut akan Tuhan. Artinya Bapak Ibu Saudara, kuncinya dalam perlindungan Tuhan kita aman, kuncinya adalah Tuhan itu pasti melindungi, tapi kuncinya adalah kita harus terus menerus hidup di bawah naungan Tuhan, yaitu dengan cara takut akan Tuhan. Apa arti takut akan Tuhan? Mengandalkan Tuhan, tidak bergantung kepada hikmat diri kita sendiri. Kita selalu mengakui Dia dalam segala jalan hidup kita, maka Dia akan meluruskan jalan hidup kita. Itu takut akan Tuhan. Kita selalu menyadarkan hidup kita sesuai dengan firman Tuhan, tidak campur adukkan. Campur adukkan maksudnya begini, kita klaim firman Tuhan, kita deklarasi firman Tuhan, tapi di sisi lain kita hidup semau-mau kita. Tidak boleh demikian. Dua itu tidak bisa menjadi satu, gelap dan terang tidak bisa menjadi satu. Selama kita hidup mengandalkan Tuhan, takut Tuhan, hidup dalam kebenaran, baru ada jaminan keamanan. Amin. Kita semua hari-hari ini apalagi seluruh dunia sebenarnya membutuhkan jaminan keamanan. Di mana kita aman? Apakah kalau sudah mengunci diri dalam rumah, lockdown diri sendiri dalam rumah aman? Ya itu sesuatu yang bisa kita kerjakan. Pakai masker, face shield, cuci tangan dan seterusnya. Tetapi kita tahu keamanan yang aman betul-betul adalah kalau Tuhan melindungi. Dan Tuhan melindungi orang yang takut akan Dia dan orang yang benar. Jadi kuncinya untuk aman dalam perlindungan Tuhan, pertama tadi takut akan Tuhan, hidup sebagai orang benar, dan barusan kita baca ayat 16 dan selanjutnya, berseru-seru hanya kepada Tuhan. Berseru-seru hanya kepada Tuhan, bukan mengandalkan pertolongan-pertolongan lain. Yang lain itu adalah jalan yang Tuhan bukakan kalau kita dikoneksikan dengan orang yang bisa bantu kita. Tetapi pertolongan utama kita berseru-seru kepada Tuhan. Dan yang kunci yang berikutnya yang keempat adalah hanya mengandalkan Tuhan. Katakan hanya, satu-satunya. Hanya mengandalkan Tuhan. Semua yang lain itu pertolongan. Yang kedua dan ketiga keempat. Tapi paling pertama adalah berseru kepada Tuhan. Tadi kita singkat saja dari awal, tapi silakan Bapak Ibu Saudara sendiri punya waktu baca kisahnya Daud. Baru kita mengerti bahwa perlindungan Tuhan itu bukan berarti tidak ada bahaya di sekeliling kita. Karena kita hidup di tengah dunia ini sudah dikuasai si jahat, dosa, iblis dan sebagainya, sakit penyakit ada di mana-mana, kecelakaan, penyakit, sampar dan sebagainya ada di mana-mana. Tetapi seperti Daud, perlindungannya adalah Tuhan. Tuhan saja. Terakhir di ayat 16 sampai 20, kunci yang lain adalah yang kelima, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita berseru-seru kepada Tuhan bukan berseru-seru dengan marah atau dengan satu karena kecewa atau marah-marah. Tidak. Merendahkan diri. Merendahkan diri. Dikatakan tadi di ayat ke-18, ayat 19, kita baca dulu dari ayat 18 sekali lagi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin kondisi Anda hari ini Anda merasa ya itu saya merasa sudah tidak ada pertolongan, rasanya sudah sesak, sudah sempit, tidak ada pertolongan, tidak ada jalan keluar, tetapi Anda tetap memiliki satu jalan yang terbuka lebar,
yaitu ke sorga. Berseru dengan patah hati, remuk jiwa, artinya ada satu merendahkan diri tanpa memberi alasan-alasan atau pembelaan diri, merendahkan diri saja. Minta pertolongan Tuhan, maka Tuhan yang bertindak. Amin. Berseru kepada Tuhan. Saya akan ulangi sekali lagi. Pertama tadi, takut akan Tuhan, hiduplah sebagai orang benar. Orang benar artinya mengandalkan firman, terus menerus berdoa, selaraskan diri kita sesuai dengan firman, andalkan pertolongan Roh Kudus, artinya berdoa, itu hidup sebagai orang benar. Dan berseru-seru hanya kepada Tuhan, itu yang ketiga. Keempat, hanya andalkan Tuhan. Yang kelima, rendahkan diri. Rendahkan diri. Selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan, Tuhan angkat. Mazmur 121, saya mau ajak kita deklarasikan. Mazmur 121. Waktu awal tahun ini, tahun 2020 ini, belum ada dari kita yang berpikir bahwa tahun ini akan berjalan sampai bulan Juli seperti kondisi sekarang. Saya di tengah pandemi dan seterusnya, akibatnya ada ekonomi, anak-anak masuk tahun ajaran baru tetapi tetap harus belajar secara online dan segalanya. Tetapi di akhir tahun 2019 dalam pergantian tahun, Tuhan sudah memberikan janjinya melalui gembala kita di GDS, menyampaikan firman Tuhan, dan kemudian terus dari Januari Tuhan memberikan janji firman-Nya. Kita belum tahu apa yang akan terjadi, Tuhan sudah tahu, dan Tuhan memberi kekuatan pada kita. Mari kita baca Mazmur 121, kita sudah pernah mendeklarasikan ini, entah bulan Januari, Februari atau Maret, dan ini sering kita baca juga. Kita baca ayat yang pertama, nyanyian Syarah, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku. Ayat 2 dengan suara nyaring, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Tuhan penjaga kita. Walaupun di situ dikasih judul Tuhan menjaga Israel, tetapi ini firman Tuhan adalah bagi semua kita yang menerimanya, yang beriman. Kita terima firman Tuhan ini menjadi deklarasi untuk diri kita masing-masing. Amin. Bahwa Tuhan menjadi penjaga kita. Kita aman dalam perlindungan Tuhan sebab bukan manusia yang jaga kita. Bukan security dari manusia atau satpam atau siapapun yang bisa menjaga di sekeliling kita. Tuhan penjaga. Dan Tuhan berkata, matahari tidak menyakiti engkau waktu siang atau bulan pada waktu malam. Maksudnya mau 24 jam pagi sampai malam Tuhan tetap penjaga. Dan waktu engkau keluar ayat 8 atau engkau masuk, di mana keluar masuk? Mungkin Bapak Ibu pernah mengalami khawatir waktu pergi harus pergi belanja, keluar masuk mall, harus pergi pasar, keluar masuk pasar, harus pergi ke kantor, keluar masuk satu wilayah atau satu tempat. Pegang firman Tuhan, waktu engkau masuk, waktu engkau keluar, Tuhan tetap penjagamu. Tuhan menjaga engkau, ya tepuk tangan buat Tuhan. Di ayat ke-7 Tuhan katakan, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia menjaga nyawamu. Katakan amin. Itu adalah bagian saya. Tuhan menjaga saya terhadap segala kecelakaan. Dan bahkan bukan hanya sakit penyakit ini Bapak Ibu Saudara. Akibat dari pandemi ini ada banyak hal. Termasuk kemiskinan, penderitaan, masalah ekonomi. Rasanya ada yang mengejar-ngejar. Mungkin juga secara nyata ada orang yang sedang kejar-kejar Anda. Seperti Daud tadi dikejar-kejar Saul. Ada yang sedang mengejar-ngejar. Pagi, siang, malam dikejar. Fitnah, Daud mengalami fitnah berkali-kali. Dan seterusnya, dia menjadi satu contoh ilustrasi bahwa
segala sesuatu bisa mengejar hidup kita. Tetapi puji Tuhan, penjaga kita tidak pernah terlelap, tidak pernah tertidur. Dia adalah Tuhan Yesus, penjaga kita. Dan siapa juga yang bisa mengejar? Kuasa kegelapan. Mungkin ada orang yang benci kepada Anda, lalu kirim santet, kuasa-kuasa roh jahat, sesuatu rasanya mengejar, maut, kerugian, dan seterusnya. Tetapi andalkan Tuhan. Untuk mengandalkan Tuhan, kita harus hidup di bawah naungannya. Cara hidup di bawah naungannya adalah tadi, hiduplah dalam takut akan Tuhan, hidup dalam kebenaran. Amin. Saya mau tutup dengan Ibrani pasal 13, mari kita lihat. Ibrani pasal 13 ayat yang ke-6. Ibrani pasal 13 ayat yang ke-6. Mari kita baca bersama. Ayat ke-6. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Renungkan itu Bapak Ibu Saudara. Apa yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ya, manusia bisa melakukan ini dan itu. Tapi kalau Tuhan penolongku, siapa yang dapat melawan Tuhan? Orang dapat melawan kita, tapi siapa dapat melawan Tuhan? Tidak ada. Mau tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Tuhan penolong, Tuhan perlindungan. Amin. Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Ketakutan adalah satu roh. Roh ketakutan bukan berasal dari Tuhan, tetapi iman itu ditimbulkan oleh firman Tuhan. Iman itu berasal dari Tuhan. Firman Tuhan telah disampaikan pada pagi hari ini, jangan takut. Di sekeliling kita mungkin ada musuh yang sedang mengejar kita. Ada orang atau roh atau apapun, penyakit, siapapun dapat datang menyerang kita. Tetapi siapa yang dapat melawan Tuhan? Ayat ke-8, mari kita baca masih di Ibrani 13. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Tuhan yang sama, Yesus Kristus yang sama yang diandalkan oleh Daud, Yesus Kristus yang sama yang kita andalkan. Perlindungan kita adalah Tuhan Yesus. Tuhan yang sama yang tidak berubah dari dahulu, sekarang, dan nanti ke masa depan. Kita tidak tahu apa yang terjadi besok, 1 minggu, bahkan 1 tahun sampai akhir tahun. Di bulan Desember nanti tahun 2020 ini kita tidak tahu apa yang terjadi, tetapi kita tahu satu hal, yaitu Tuhan saya tetap sama. Dia sudah menyelamatkan saya sampai hari ini, saya hidup, saya bisa bergerak, saya bisa makan, saya bisa bekerja, anak-anak bisa sekolah, keluarga terlindungi. Tuhan yang sama, saya percaya Tuhan yang sama tetap memelihara saya sampai akhir tahun, sampai tahun depan, sampai seterusnya. Amin. Tuhan tetap sama. Ayat 17 masih di pasal yang sama. Taati pemimpin-pemimpinmu, tunduklah kepada mereka. Tuhan melindungi kita, tetapi Tuhan juga melindungi kita dalam covering. Covering di bawah gereja, pemimpin di mana Anda tertanam. Saya bicara ini juga kepada Anda yang sedang menyaksikan secara online, mungkin bukan sebagai anggota dari jemaat GDS, tapi anggota GKRI, mungkin yang lain di seluruh Indonesia atau Anda di gereja manapun. Mari kita lihat lagi ayat 17, taati pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, saya mau tutup sampai di sini adalah begini. Tuhan penjaga kita dan Tuhan memberikan orang-orang yang Tuhan pilih menjadi pemimpin bagi kita. Pemimpin secara rohani, gembala bagi kita. Dan pemimpin juga termasuk pemimpin komsel, pemimpin adalah orang-orang yang mendoakan kita. Mereka berjaga-jaga lewat doa mereka di hadapan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekarang ini, karena semuanya mudah lewat online, orang beribadah secara online, kadang orang tidak
rasanya tidak punya pemimpin lagi karena dia bisa pindah-pindah online gereja di mana saja. Tetapi firman Tuhan jelas. Firman Tuhan jelas. Taati pemimpinmu. Karena di dalam ketaatan, ketundukan kita di bawah covering yang Tuhan tetapkan atas hidup kita, di situ ada perlindungan. Di situ ada keamanan. Amin. Kita mengandalkan Tuhan. Oleh karena itu taati firman-Nya. Firman Tuhan berkata, taati, tunduklah kepada pemimpinmu. Waktu kita mentaati firman Tuhan itu, ada perlindungan. Mari kita bangkit berdiri, dimanapun Anda berada, kita akan masuk dalam doa. Kita buka hati kita. Tuhan menjaga kita, aman dalam perlindungan Tuhan. Tapi firman Tuhan juga menyatakan, tunduk, taati pemimpin. Jangan lari dari hadirat Tuhan. Takut akan Tuhan, hiduplah dalam kebenaran. Di situ letak keamananmu. Mari kita angkat tangan kita buka hati, kita mau masuk dalam doa. Mari kita responi firman Tuhan ini. Terima kasih Bapa untuk firman Tuhan yang telah berbicara. Dan waktu kami mendengarkan firman, kami telah menerima pewahyuan. Kami dibukakan lagi kebenaran. Bahwa kalau kami mau mengandalkan Tuhan, kami tidak boleh campur adukan iman kepada Tuhan dengan mengandalkan yang lain-lain yang disebut alternatif. Kami tidak mau mengandalkan sesuatu yang alternatif. Kami tidak mau alternatif yang lain. Apakah itu manusia, uang, jabatan, atau siapa saja. Apalagi mengandalkan roh jahat. Tidak Tuhan. Kami hanya mau mengandalkan Engkau. Karena darah Yesus itu perlindungan yang aman. Itu perlindungan yang pasti. Dan firman-Mu Tuhan, kami dapat mengklaim, kami dapat mendeklarasikan janji Tuhan bahwa malaikat Tuhan berkemah sekeliling rumah, sekeliling kami orang-orang yang takut akan Tuhan untuk meluputkan. Karena itu Tuhan, kami mau hidup dalam takut akan Tuhan, kami hidup dalam kebenaran. Ampuni setiap kami Bapa kalau kami pernah mencampur adukan hidup di dalam Tuhan dengan mengandalkan yang lain-lain selain Tuhan. Ampuni kami Bapa di sorga. Pagi hari ini atau saat ini waktu kami dengar firman, kami bertobat. Ampuni kami Bapa, ampuni setiap kami. Katakan Bapak Ibu Saudara, kalau engkau pernah mengandalkan yang lain, minta ampun sekarang di hadapan Tuhan. Dan katakan kepada Tuhan, Tuhan Yesus, Engkau andalanku satu-satunya, Engkau penolongku, di dalam Engkau aku berkemenangan. Firman Tuhan tadi dalam awal ibadah sudah dibacakan, bersama Kristus kita lebih daripada pemenang. Kita tidak mau andalkan yang lain, tetapi hanya mengandalkan Kristus saja. Terima kasih Bapa di sorga. Mari angkat tanganmu Bapak Ibu Saudara. Serahkan hatimu, hidupmu sekali lagi. Nyatakan di hadapan Tuhan. Berdoalah secara pribadi. Serahkan dirimu, keluargamu, anggota keluargamu dalam perlindungan Tuhan. Minta perlindungan Tuhan. Tuhan katakan Tuhan itu dekat kepada orang yang remuk hati, orang yang hancur di hadapan Tuhan. Rendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Jangan andalkan yang lain. Jangan bingung karena engkau ketakutan. Tapi sekarang pandanganmu kepada Kristus saja. Katakan Tuhan Yesus, aku menyerahkan diriku. Aku serahkan semua permasalahanku. Aku serahkan semua. Aku tidak sanggup lagi. Tetapi Engkau Tuhan, Engkau andalanku. Terima kasih Bapa di sorga karena Engkau mendengar doa kami. Waktu kami mengandalkan Engkau, mata dan telingamu Tuhan terarah, tertuju kepada seruan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Karena Engkau tetap sama dulu, sekarang dan selamanya. Engkau kami andalkan. Terima kasih Bapa. Saat ini saya berdoa juga Bapa, karena Engkau sedang mendengarkan doa dan permohonan kami. Segala yang sedang mengejar Engkau Bapak Ibu Saudara, segala sedang mengejar Engkau, apakah itu orang, apakah itu manusia, atau roh-roh jahat, roh sakit penyakit, roh maut, kemiskinan, apa yang Engkau sedang rasa Engkau dikejar, sekarang terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Segala yang mengejar Engkau dalam nama Yesus, dihancurkan rohnya, dihancurkan rohnya dalam nama Tuhan Yesus. Segala kukungan, intimidasi, ketakutan,
di penderitaan yang sedang mengejar engkau. Di dalam nama Yesus, roh ketakutan itu juga dihancurkan. Dalam nama Tuhan Yesus dihancurkan, diusir, pergi, hancur. Kami usir dalam nama Tuhan Yesus. Engkau deklarasikan sendiri Bapak Ibu Saudara. Engkau mendengar suara saya, deklarasikan dengan iman bagi rumahmu, bagi anggota keluargamu, bagi siapapun yang engkau tahu sedang dikejar-kejar. Hancur dalam nama Tuhan Yesus. Perlindungan darah Yesus bagi kami semua, bagi rumah, bagi anggota keluarga, bagi usahamu, bagi anak-anakmu. Darah Yesus melindungi. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk pasukan malaikat Tuhan berkemah sekeliling kami dan meluputkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau penjaga. Engkau tak pernah terlelap, tak pernah tertidur. Engkau penjaga andalan kami. Terima kasih. Setengah menit ucapkan syukur. Ucapan syukurmu itu adalah tindakan imanmu Bapak Ibu Saudara. Bersyukur bahwa Tuhan sudah melindungi, bersyukur bahwa Tuhan sudah meluputkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau sudah melindungi. Terima kasih Tuhan Yesus. Ucapkan syukurmu Bapak Ibu Saudara. Ucap syukur, sepenuh hati bersyukur. Terima kasih Tuhan, saya tidak perlu khawatir lagi. Saya bersyukur Engkau yang ada di hari depan saya. Engkau menjamin hari depan saya. Engkau ada di masa depan saya. Engkau ada di masa lalu. Engkau ada di hari ini. Dan Engkau ada di masa depan saya. Sebelum saya tiba di masa depan, Engkau sudah ada di sana. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Engkau menjamin firman-Mu. Ya dan amin. Haleluya. Katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Tuhan berkati.